Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafruddin dengan NIM 305. Di sini melalui video ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan Euclidean Distance dan Reclassify pada aplikasi ArcGIS. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Kemudian kita akan menambahkan data. Nah, data yang ditambahkan yaitu kita menggunakan data Rembang. Lalu kita masukkan data administrasi desa atau kelurahan. Kita add. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita akan memilih wilayah yang akan kita input atau kita lakukan pengubahan datanya. Yang pertama kita open attribute table. Kemudian kita cari di bagian nama wilayah distrik administrasi kecamatan atau distrik ini. Kita klik kanan, kita search ascending, lalu kita pilih yang Kragan. Kita shift, kita klik aja sini, kita tarik ke sini, akan muncul. Nah, ini dia wilayah dari Kragan itu sendiri. Nah, karena kita akan menggunakan data Kragan ini, kita lakukan ekspor data dengan klik kanan. Kita pencet data, lalu ekspor data. Nah, lalu kita cari tempat buat penyimpanan. Kita di sini. Kita ubah namanya menjadi Kragan Syafruddin. Kemudian kita save. Oke. Yes. Nah, kemudian yang ini kita unchecklist saja. Nah, ini dia wilayah dari Kragan. Nah, kemudian kita ini karena udah kita silang dulu. Kemudian kita akan masukkan data poin di sini. Kita menggunakan poin pemerintahan di lingkungan terbangun ini. Kita pilih pemerintahan yang poin, kemudian kita add. Karena data poin pemerintahan, bangunan pemerintahan ini masih random dan masih banyak yang berada di luar wilayah Kragan. Oleh karena itu kita lakukan clip untuk memotong bangunan pemerintahan ini yang di wilayah Kragan aja. Kita ke geoprocessing, kita klik, kemudian kita input fiturnya, kita pilih bangunan pemerintahan titik ini, klik fiturnya, kita pilih Kragan ini, kemudian kita simpan di klik Kragan, kita save, kita oke aja. Nah, ditunggu prosesnya. Nah, proses berhasil. Kita untuk bangunan pemerintahan yang ini kita unchecklist saja. Karena data ini sudah masuk, data pemerintahan sudah masuk, mari kita lakukan proses yang pertama yaitu Euclidean distance-nya. Dengan yang pertama-tama kita munculkan Arc Toolbox-nya terlebih dahulu. Kita pilih yang di Spatial Analysis Tools. Lalu kita ke bagian yang distance. Kita pilih yang Euclidean distance. Kita klik 2 kali. Nah, inputnya kita masukkan klip pemerintahan tadi. Nah, ini kita cari tempatnya. Kita ubah namanya. Kita save.
Oh, kepanjangan. The save. Nah, untuk environment-nya kita ubah di raster analisis. Kita menggunakan masknya, kita menggunakan Kragan yang tadi. Kita oke. Terus kita oke lagi. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini prosesnya udah jadi, kita uncheck list yang Kragan. Nah, ini adalah bentuk Euclidean distance dari bangunan pemerintahan di wilayah Kragan itu sendiri. Nah, ini tuh apa namanya, buat radiusnya ini tuh berdasarkan jarak ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan yang namanya reclassify. Jadi data Euclidean ini nanti akan dikelompokkan dalam beberapa kelas sesuai yang kita inginkan. Kita ke Arts Toolbox yang tadi, lalu kita ke Reclass, kemudian kita Reclassify. Klik 2 kali. Nah, inputnya menggunakan Euclidean-nya itu sendiri. Kemudian kita bisa ke classify ini buat menentukan berapa kelas yang akan kita gunakan. Contohnya semisal kita akan mengubah datanya itu menjadi 6 kelas. Lalu kita oke. Kemudian kita oke lagi. Ditunggu untuk proses reclassify-nya. Nah, ini adalah hasil untuk reclassify dari bangunan pemerintahan di Kragan itu sendiri. Nah, hasilnya ini sendiri berbeda dengan Euclidean distance tadi. Untuk kelas ini dia lebih dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Contohnya ini ada 6 kelompok, kelompok 1 sampai kelompok 6 dengan hasil seperti ini. Nah, sekian dari saya terkait penjelasan penggunaan tools reclassify dan Euclidean distance. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.